Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak aku yang bernama Dava dari Medan, Sumatera Utara. Halo Dava. Nah by the way Wak, karena cerita ini cukup sensitif, nama-nama di kisah ini sudah aku samarkan semuanya ya. Jadi Wak, pengalaman ini dialami sama Dava ketika dia sedang dalam persiapan untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Jadi ceritanya pada saat itu Dava sama sepupunya yang namanya Indri lagi sama-sama berencana untuk lanjut kuliah di Jerman Wak. Dan untuk melancarkan rencana mereka ini, mereka pun mengikuti kursus bahasa Jerman di salah satu lembaga bahasa yang memang ada di Medan sana. Selama kursus, Dava sama si Indri ini memutuskan buat ngekos berdua di kos-kosan yang memang tidak begitu jauh dari lokasi kursusnya mereka. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja. Dava sama Indri ini sangat totalitas kali dalam belajar demi bisa menggapai impiannya kuliah di Jerman tadi. Nah, tapi pada suatu hari Dava ini dibuat terkejut karena si Indri sepupunya tiba-tiba pengen menyerah. Waktu itu Indri bilang, Dava, kayaknya aku nggak lanjut lagi lah kuliah ke Jerman tuh, nggak jadilah aku, kata kayak gitu. Nggak sanggup aku belajar bahasa Jerman, ini susah kali, kata dia. Kok yakin? Udah sejauh ini loh kita, kata. Iya yakin aku juga udah bilang sama mama bahwa aku nggak jadilah, aku lanjut kuliah di Indonesia aja, kata si Indri. Oh ya udahlah, nggak apa-apa kalau memang itu mau kau, kata si Dava. Udahlah tuh, nggak lama setelah itu si Indri ini pun memutuskan untuk pulang lagi Wak ke kampung halamannya. Nggak ngekos lagi lah di sana. Alhasil apa? Dava pun tinggal sendirian di kos-kosan kan. Nah karena ngekosnya sendirian, otomatis biaya sewa kosannya juga lebih mahal. Karena kan harus ditanggung sendiri itu. Akhirnya Dava pun berniat untuk mencari kos-kosan baru yang harganya jauh lebih terjangkau lagi. Lalu Wak, di saat yang sama Dava ini dipertemukan sama mantan guru bahasa Jermannya dulu. Mantan guru bahasa Jerman ya, namanya Bu Sarma. Bu Sarma ini dulu tuh pernah ngajar di tempat kursusnya si Dava ini Wak. Di lembaga bahasa tempat si Dava ini kursus dulu ngajar di situ. Tapi Bu Dava ini sudah keluar dan memutuskan untuk membuka kursus sendiri secara private. Jadi dia buka private nih si Bu Sarma. Nah Bu Sarma yang tahu situasi Dava ini lalu bilang lah, Dava gimana kalau kamu ngekos aja di rumah ibu? Kebetulan di rumah ibu masih ada lagi loh itu satu kamar kosong nggak kepakai, katanya. Pakailah itu kamar kosan ibu, katanya. Emangnya nggak apa-apa Bu? Terus harga sewanya berapa? Udahlah kau bayar aja lah 500.000, katanya. Terus kamu boleh tuh nanti pakai semua fasilitas yang ada di rumahnya ibu. Boleh lah Bu, mau saya, kata dia kayak gitu. Lumayan Nat. Dan selain setuju ngekos di sana Wak, Dava ini juga memutuskan keluar dia dari lembaga kursusnya tadi dan dia memilih untuk kursus secara private dengan Bu Sarma karena biayanya kan jauh lebih murah lagi ya kan. Orang Bu Sarma dulu juga ngajar di sana, mending aku belajar di rumah aja sama Bu Sarma, kayak gitulah kan. Nah selain itu Dava juga mikir ya kursus sama Bu Sarma lebih efektif lagi karena dia bisa menanyakan materi yang belum dia paham secara langsung kapanpun gitu kan, secara mereka satu rumah kok ya kan. Ya kan nanya terus dari tadi dia oke lah. Dah tuh singkat cerita Dava pindah lawak ke rumahnya Bu Sarma. Bu Sarma waktu itu tinggal di perumahan yang berukuran cukup dengan 2 kamar tidur di dalamnya. Di rumah itu dia tinggal bersama suaminya dan anaknya masih berusia 6 tahun. Anaknya perempuan by the way ya. Satu kamar diisi oleh Bu Sarma, suami dan juga anaknya tadi. Satunya lagi inilah yang ditempatin sama Dava kan. Awalnya selama tinggal di sana semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan si Dava ini juga merasa nggak kesepian lagi karena dia sering main sama anaknya si Bu Sarma itu. Udah dianggap macam adik sendiri. Nah dia lucu memang.